Kembali lagi di Hot Room. Sudah hadir di hadapan kita Bapak Mardhani Alisera, Ketua DPP PKS. Gimana dengan Pak Mardhani? Koalisi sudah mengarah kemana nih di PKS-nya? Sebelum koalisi Bang, yang pertama pemilu nanti itu 3 rasanya. Ya. Rasa pandemi, rasa resesi, rasa suksesi. Oke. Jadi nano-nano. Koalisinya juga akan susah. Nah karena itu buat PKS sekarang fokus dulu di Pileg dan menokohkan Dr. Salim Segaf Al-Jufri. Nanti kalau kita sudah punya strategi yang pas, gampang kok. Menokohkan Dr. Salim. Betul. Maksudnya apa ini? Kami harus punya tokoh. Selama ini PKS ini kerjanya sebagai satu tim. Ya. Ternyata tim itu walaupun punya visi, misi, aksi segala macam perlu ada simbol. Dan sekarang PKS menyimbolkan perjuangannya dengan menokohkan Dr. Salim Segaf. Dan itu kalau sudah ditokohkan berarti itu akan mengarah menjadi capres. Nanti ada musyawarah berikutnya, karena tahapan ke capres tentu dilihat peluang menang. Semua yang masuk capres pengen menang. Kalau cuma maju aja tidak pengen menang, susah. Nah untuk menang, tadi saya udah dengar, beberapa sekarang sudah mulai ada ide revisi Undang-Undang 7 2017. Kalau nggak ada revisi kan kekunci di 20%. Tapi kalau PKS dari awal pengen revisi 10% saja, biar ada kontestasi, karya dan gagasan. Kalau cuma 2 pasang calon yang maju, maka akan ada riding of the two horses yang itu akan tajam sekali. Lebih enak, lebih dari 2, lebih dari 3 lebih baik lagi. Sehingga ketika faktor game changer threshold ini berubah, koalisi bisa banyak. Oke, ada 2 pertanyaan. Apakah PKS memang sudah bulat tekad akan mencalonkan Pak Anies? Itu gosip di mana-mana. Anies Baswedan dekat dan persepsi ke PKS-nya kuat. Tetapi sampai saat ini PKS masih membina hubungan dengan semua pihak dan semua partai. Berat bagi Pak Anies karena saingannya bakal Pak Ketuanya sendiri. Kami internal Dr. Salim kita angkat. Eksternal kita terus berhubungan karena namanya politik Bang Hotman itu tidak linear. Dia kalkulusnya tingkat 3. Atau Salim jadi calon presiden, Anies jadi wapres gitu? Kemungkinannya ada, tetapi kita akan melihat hasil survei ketika di 2022 atau 2023. Pandangan saya 2023 baru kelihatan. Kalau gitu ke Demokrat, ya. Demokrat, Johnson sitting down. Katanya Demokrat itu belum tertarik untuk koalisi dengan pihak manapun. Benar nggak itu? Benar Bang, jadi sikap Partai Demokrat sampai per hari ini kita hadir di acara Hot Room ini, belum menentukan sikap soal pilpres begitulah. Jadi bagi kita membahas pilpres hari-hari ini terlalu kedinian begitu. Bahkan kita rasanya seperti tidak menghargai pemerintahan Pak Jokowi ini kalau pagi-pagi sudah bicara pilpres itu. Jadi lebih baik kemudian kita hari ini fokus mendangani pandemi. Bagi kami partai yang di luar kekuasaan, fokus melawan Muldoko. Kalau itu karena matematika politik pasti kalah Muldoko. Itu dia. Karena itu soal matematika politik saja kalau mau masuk ke Muldoko Artinya DPC ada 514, yang hadir cuma 33 di Kongres LUP itu. Sedangkan syarat minimumnya 50 plus 1 hampir 300 begitu. Ya udah pasti kalah lah itu. Itu kan tampak benar itu, terang benderang kalau mau bahas Muldoko tapi kalau kembali lagi ke Pilpres, terlalu kepagian, terlalu kedinian, kita bicara Pilpres. Apalagi kalau kita misalnya mundur ke belakang. Yang lalu itu Bang Hotman, kalau hari ini kan kebetulan KPU belum mengeluarkan tanggal pendaftaran Pilpres begitu. Kalau kita pakai rujukan yang lalu, karena saya kebetulan terlibat begitu, sudah beberapa kali Pilpres. Ini yang lalu tuh KPU membuka di tanggal 4 sampai tanggal 10 Agustus 2018 tuh. Ada 7 hari waktunya. Itu biasanya semuanya itu di detik-detik akhir. Bahkan Pak Prabowo Sandi itu baru kawin min 3 sebelum tanggal 10, daftarnya tanggal 10. Kalau Pak Jokowi dengan Pak Maruf Amin sampai min 2 sampai tanggal 8, 9, 10 tuh bahkan belum tampak tuh hilalnya tuh kalau ini akan kawin begitu. Tapi kan biasanya karena capresnya sudah benar-benar kuat gitu kan. Artinya pasti menang. Oh bukan itu. Memang cara kerja soal koalisi misalnya antar partai sepakatlah hari ini. Tetapi pasangannya tidak sepakat bubar lagi begitu. Karena ini mengawinkan 2 hal nih.
Jadi sampai hari ini Demokrat belum ada arah koalisi. Bagi Partai Demokrat ya terlalu kedinian kita bicara Pilpres, lebih baik bagi teman-teman yang hari ini ada di kekuasaan ya dukung pemulihan pandemi ini segala tuntas sehingga kita ketika tiba 2024 memang sudah berpilpres begitu, berpemilu tanpa rasa pandemi. Seperti Terima kasih. kata Bang Mardhani tadi, bagi partai-partai yang di luar kekuasaan seperti kami dan PKS begitu, kami ini kan juga punya banyak ratusan kepala daerah. Kami meminta mereka juga tangani pandemi ini secara baik. Wah, idealis Itu sekarang dia. ya. Sekarang masih idealis sekarang kan. Oke, Pak Fahri. Pak Fahri Hamzah, apa komentar Anda yang semuanya tidak ada jawaban pasti padahal sebenarnya secara de facto sudah kasak kusuk? Iya, itu memang seperti kritik saya pada umumnya, kita ini kan berbicara tentang sesuatu yang tidak jelas sebenarnya, tidak ada aturannya. Jadi koalisi misalnya dalam presidensialisme itu sebenarnya tidak dikenal. Ya. Koalisi itu adalah terminologi di dalam parlamentarisme. Koalisi kan hanya mengejar target 20%. Iya, itu dia. Jadi itu juga kan menjadi kekeliruan sebab itu merubah politik pemilu itu menjadi peristiwa elit, bukan peristiwa rakyat. Oleh sebab itu misalnya kayak di Nasdem mengatakan akan mengadakan konvensi, itu juga absurd juga itu sebenarnya. Karena pada dasarnya kalau yang menang konvensi di Nasdem oleh partai lain tidak dikehendaki, ya gagal juga seperti konvensi yang pernah terjadi di Partai Demokrat kan. Ya. Begitu banyak orang-orang hebat masuk, ya kan tiba-tiba hilang juga gitu. Atau di konvensi Partai Golkar juga pernah seperti itu dulu gitu. Begitu banyak orang-orang hebat, bahkan efeknya itu perpecahan politik. Tapi tolong dulu Bapak jawab konkret dulu. Ini kita kan bicara koalisi nih. Tolong kita langsung seperti matematik dulu. PDIP kira-kira menurut Bapak masih mencari koalisi nggak? PDIP juga galau. Dia bisa menentukan sendiri, tapi yang lain juga kan bisa punya calon yang menyebabkan PDIP tidak bisa memutuskan siapa yang dia inginkan. Menurut Bapak kan berkelahi nanti antara yang dia inginkan siapa? Kan selalu berkelahi ini partai ini antara kemauan survei, ya kan sekarang kan misalnya Mas Ganjar itu kan mau dalam tanda petik mau memaksa PDIP bahwa kalau kamu nggak pilih saya, kamu kalah di 2024. Sementara oleh sebagian pengurus partai dianggap Ganjar tidak murni orang partai, dianggap berjarak dengan partai. Kritiknya Mbak Puan kan dia bilang kader PDIP itu kan bukan yang rame di sosial media, tapi yang kerja untuk partai sebagai petugas partai. Sudah hampir pasti nggak PDIP bakal mencalonkan Prabowo dan Puan? Nggak bakalan, nggak ada yang pasti. Kok nggak bakalan? Nggak bakalan, nggak ada yang pasti. Dia menyebut orang, tapi di ujung nanti kan dia lihat pasar politik. Dia lihat kan, apalagi mohon maaf ini yang saya harus buka lagi nih Bang Hotman, karena ada banyak soal. Logika pembiayaan. Siapa bilang logika pembiayaan di ujung tidak main? Ngawur itu kalau dibantah. Logika pembiayaan uang ini mahar nanti. Itu tadi, uang mahar. Ya mahar dan ancaman bahwa kita nggak ada biaya. Itu tadi yang kata dari Nasdem itu apa itu? Itu nggak benar mustahil lah itu. Mustahil lah itu. Mustahil ya. Kita belum mengatur pembiayaan politik secara baik. Sehingga logika keuangan ini muncul justru di akhir. Jadi tidak mungkin masuk sebagai capres tanpa ada uang mahar. Gitu. Inilah misalnya Bung Jansen mengatakan 3 hari sebelum jadwal KPU. Tiba-tiba datang Sandiaga Uno, kita nggak tahu ini dari mana. Tiba-tiba itu yang diputuskan. Dan kalau di antara partai politik, bisikannya, ya dia yang sanggup bayar. Dan minggu lalu Anda mengatakan mahar itu bisa sampai triliunan. Oke, kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini.